Selamat sore teman-teman. Kali ini kami akan menelusuri Jalan Pejobongan Raya, kemudian Jalan Penjernian 2, dilanjut Jalan Penjernian 1, kemudian menuju ke kawasan Tanah Abang melalui Karet Tengsin. Nah, kali ini kami akan berbagi informasi mengenai sejarah Tanah Abang. Orang Betawi bilang Tenabang. Bagaimana asal-muasal nama Tanah Abang? Ikuti penjelasan berikut ini. Tanah Abang adalah sebuah kecamatan yang termasuk wilayah Kota Madya Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dan secara administratif, maksud kami secara administratif, Kecamatan Tanah Abang itu memiliki atau membawahi 7 kelurahan, yakni Gelora, Bendungan Hilir, kemudian Karet Tengsin, lalu Kebun Melati, Petamburan, kemudian Kebun Kacang, dan Kampung Bali. Nah, saat ini perjalanan kami mulai dari Pejobongan Raya tadi, kemudian kami berputar arah balik sedikit di Jalan Penjernian 2, kemudian kembali belok ke kiri menuju ke Jalan Pejobongan Raya lagi. Mengenai asal-usul Tanah Abang, sebenarnya dari berbagai literatur maupun referensi, nama Tanah Abang itu sudah ada sejak tahun 1960. Maksud kami 1628, tatkala bala tentara Kerajaan Mataram datang ke Tanah Abang. Mereka melihat warna tanah yang merah dan diduga ada kemungkinan pasukan Mataram itulah yang memberi nama Tanah Abang karena tanahnya berwarna abang, yang berarti merah. Dalam bahasa Jawa, abang itu bahasa Indonesia merah. Dan saat ini kami masih menelusuri Jalan Pejobongan Raya. Di mana di Jalan Pejobongan Raya ini adalah termasuk kawasan Pejobongan, Kelurahan Bendungan Hilir, dan disinilah terdapat berbagai komplek. Sebelah kiri kami adalah pengolahan air pump. Ya, makanya di sini ada nanti Jalan Penjernian yang berasal dari awal mula karena tempat menjernihkan air. Dan di Pejobongan ini nama jalannya biasanya nama danau, mulai Danau Tondano, Danau Singkara, Danau Limboto, kemudian dan danau-danau lain. Dan Pejobongan ini dari berbagai literatur juga disebutkan bahwa sebuah permukiman yang dibangun sejak tahun 1950 pada era pemerintahan Soekarno. Nah, Pejobongan ini kebetulan terletak di sebelah utara Komplek Olahraga Senayan atau Gelora Bung Karno, dan juga gedung DPR atau sebelah timur kawasan Selipi. Dan Pejobongan ini juga masuk dalam wilayah Kecamatan Tanah Abang, sementara kelurahannya berada di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dan Pejobongan sendiri terdiri dari 7 blok, yaitu mulai blok A hingga G. Dan saat ini kami berada di lampu merah Jalan Pejobongan Raya menuju simpang Jalan Tondano. Dan nanti jika kami belok ke kanan akan ada nama-nama jalan di komplek ini yang semua menggunakan nama danau.
Dan di Pejemungan ini juga cukup dikenal karena ada rumah sakit Angkatan Laut atau RSAL Dr. Minto Harjo. Kemudian juga tadi kami melintasi ada tempat makan sate Jono Jogja, ada juga warung nasi goreng Bumen, ada bakso Saroja, dan cukup beberapa tempat makan kuliner yang cukup terkenal dari Pejemungan. Dan saat ini kami sudah menyusuri jalan Tondano dan di depan ada simpang 3. Kami harus belok ke kiri menuju jalan Penjernian 2. Jika belok ke kanan adalah jalan Bendungan Hilir Raya yang nembus jika lurus nanti Jalan Jenderal Sudirman masih di Jakarta Pusat. Kami sudah berbelok kiri, sekarang menuju Jalan Penjernian 2. Di mana di Jalan Penjernian 2 ini juga merupakan komplek perumahan, yaitu komplek perumahan PAM Jaya atau perusahaan air minum Jakarta Raya. Dan di tempat inilah juga pengolahan air PAM yang di kawasan Jakarta Pusat ini diolah dan kemudian didistribusikan kepada warga. Kami terus menyusuri jalan Penjernian 2 dan sekarang sudah berbelok ke kanan menuju jalan Penjernian 2. Di sebelah kiri adalah rumah susun Pejombongan yang sekarang sudah menjadi kawasan elit karena di sebelah kanan juga ada sejumlah apartemen. Dan kami terus menyusuri jalan Penjernian 1 dan di depan adalah sebuah komplek perkantoran di kawasan Bank BNI, yaitu di kawasan Sudirman. Kami terus berjalan ke utara dan sedikit lagi di sebelah kanan adalah ada TPU, Taman Pemakaman Umum Karet Pipak. Karet Pipak ini juga merupakan tempat pemakaman umum yang cukup besar dan cukup lama. Saat ini kami sedang melintasi jembatan Kalimati. Di depan ada simpang 3, ke kiri menuju kawasan Tanah Abang, ke kanan ke jalan Kiai Haji Mas Mansur menuju Sudirman atau Kasablanca. Sementara jika lurus adalah menuju Jalan Jenderal Sudirman atau juga Manggarai, Menteng, dan Matraman. Sore ini saat kami melintas cuaca cukup mendung, meskipun suasana masih cukup sepi karena memang belum mendekati jam bubaran kantor atau pulang kerja. Dan di depan adalah flyover Karet Tengsin. Kami harus berbelok ke kiri untuk menuju jalan Kiai Haji Mas Mansur dan menuju Pasar Tanah Abang, serta nanti perjalanan kami akan kami akhiri di flyover Jati Baru. Nah, kembali ke cerita Tanah Abang. Bagi warga Jakarta pasti sudah akrab dengan nama Tanah Abang, dan mendengar namanya saja orang atau masyarakat ibu kota langsung terbayang dengan pusat tekstil terbesar se-Asia Tenggara, yakni Pasar Tanah Abang. Pasar yang terdiri dari 2 gedung itu selalu ramai sebelum pandemi COVID-19, tidak terkecuali pada masa liburan Lebaran, dan pelanggannya mulai dari dalam negeri, turis asing ikut mendatangi Pasar Tanah Abang guna memenuhi kebutuhan sandang mereka.
Namun dari jutaan pengunjung pasar Tanah Abang, kira-kira berapa persen yang mengetahui asal muasal nama Tanah Abang? Nah, seperti kami ceritakan tadi bahwa ada kemungkinan besar bahwa yang memberi nama Tanah Abang itu adalah prajurit atau tentara kerajaan Mataram pada tahun 1628 saat mereka mendatangi kawasan itu dan melihat tanah merah. Merah berarti bahasa Jawanya abang. Dan kemungkinan sejak saat itulah kawasan Tanah Abang sudah mulai muncul sejak ada pasukan kerajaan Mataram datang ke kawasan itu. Perlu kita ketahui bahwa pada tahun 1628 tentara kerajaan Mataram ke Batavia menyerang Belanda. Dan ratusan tahun kemudian, Tanah Abang berkembang pesat termasuk kawasan yang padat penduduk. Dan pasar Tanah Abang ini juga dikenal sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, dan dahulu Tanah Abang atau yang disebut warga Betawi sebagai Tenabang mengawali perjalanannya sebagai kebun di Jakarta Pusat. Dahulu Tanah Abang merupakan area perkebunan yang rimbun serta asri. Saat itu Tanah Abang masih dikuasai Belanda, dan pada tahun 1648 seorang kapiten Tionghoa bernama Poa Peng Gam meminta izin kepada Belanda untuk menggarap lahan kosong tersebut dan menanaminya dengan pohon-pohon yang menghasilkan. Dan terakhir kemajuan Tanah Abang kian melejit di era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin tahun 1972. Di bawah kepemimpinan Bang Ali, pasar Tanah Abang dibangun hingga 3 lantai dan 4 blok, blok A, blok B, blok C, hingga blok D. Dan saat ini kami sudah tiba di flyover Tanah Abang setelah tadi menyusuri jalan Kiai Haji Mansur dari flyover Karet. Dan kami akan sekali lagi mengakhiri perjalanan ini di depan setelah tiba di flyover Jati Baru. Di depan adalah seberang pasar Tanah Abang Blok F. Ada beberapa gedung perkantoran dan juga hotel dan apartemen, dan sebelah kiri kami adalah pasar Tanah Abang Blok F. Kami terus melaju sedikit, di depan sudah tampak flyover Jati Baru. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah informasi terdahulu yang sudah disampaikan oleh teman-teman lain sebelumnya. Terima kasih. Salam dari kami, selamat sore, sampai jumpa.